with ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Pas tiba-tiba di gunung, di kuburan tersebut, itu sama persis kejadiannya. Saya buka pintu belakang lagi, Mbak. Saya turunin jenazah, udah saya parkirin, udah. Setelah keranda kosong, saya masukin lagi. Setelah dia sudah selesai semua, keluarga turun semua, saya turun pulang pamit ke Jakarta gitu. Tiba-tiba pas di 2 kilo meninggalkan kuburan tersebut, itu wangi tercium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly di Diary Neng Sherly. Kumada Ramang Sadayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Neng Sherly kedatangan narasumber yang sangat spesial juga, yang masih berprofesi sebagai supir ambulan. Langsung aja kita kenalan ke narasumbernya. Selamat malam Pak Dede ya. Ya. Pak Dede ini sebagai supir ambulan. Supir ambulan. Udah berapa lama tuh Pak Dede? Saya berkecimpung di dunia ambulan itu dari 2010 sampai hingga sekarang. Waduh, udah lama juga ya. Pasti pengalamannya itu udah luar biasa juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan katanya Pak Dede juga mempunyai banyak sekali kisah-kisah mistis pada saat mengantarkan jenazah ya Pak ya? Iya Pak. Dan itu mengantarnya ke masih daerah Jakarta atau? Ya alhamdulillah kita dipercayai oleh HBB Ambulan HBB Gerindra, itu kita keluar kota. Oh. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Gitu. Jadi Pak Dede ini supir ambulan yang memang ditugaskan untuk ke luar daerah ya Pak ya? Baik. Langsung aja kita ke ceritanya. Di sini ada setan. Jadi gimana Pak Dede ceritanya? Ceritanya awal pas kejadian tahun 2015 waktu itu ya. Kita punya tetangga minta dianterin ke wilayah Jogja. Pada waktu beliau anaknya sakit, beliau berpesan ingin mengunjungi kandang ayam beliau gitu. Setelah mungkin Allah memberi lebih cepat, kita akhirnya beliau meninggal, dan kita jam siang habis zuhur kita berangkat dari Jakarta. Terus kita berangkat sampai Jogja itu sekitar jam 9. Kita dikasih alamatnya sesuai dengan map. Pas di map kita naik ke atas gunung gitu. Naik gunung itu padahal di sampingnya itu orang tuanya, orang tua laki-lakinya. Sampai kita diputer-puterin tuh 3 kali. Beliau masih linglung gitu. Di mana ya rumahnya gitu. Padahal itu rumahnya 50 meter sebelah kiri itu rumahnya. Pas saya cerita-cerita setelah sampai di rumah duka, saya tanya, kau tadi nyasar? Kenapa? Kan biasanya lewat sini gitu. Sudah sering mengunjungi ke rumahnya. Begini awal ceritanya, pas anak saya sakit, dia berpesan kalau seandainya sembuh anaknya ingin mengunjungi kandang ayam tersebut. Gitu. Oh, berarti ini ada ibaratnya apa ya? Pesan-pesan beliau gitu kan.
untuk mengunjungi kandang ayam tersebut. Makanya dia muter-muter di wilayah kandang ayam itu terus gitu. Oh gitu. Jadi si jenazah ini, si korban ini sebenarnya ingin mengunjungi kandang ayamnya. Bila sembuh gitu. Tapi ya mungkin sudah Kehendak jalannya Allah, ya. Dan setelah itu apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi sampai bingung orang tuanya tuh minta maaf kepada supir ambulan. Mohon maaf banget itu. Bukannya itu. Karena ini pesan dari beliau, mungkin awal jalur ceritanya seperti itu gitu. Kenapa harus muter-muter gitu. Dan kejadian itu pas sudah datang itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, Pak? Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah setelah itu ada lagi nggak, Pak, kejadian yang pernah Bapak alami dan nggak bisa dilupakan sampai detik ini? Pernah saya kejadian pas kita mengantarkan jenazah ke Pangandaran. Pangandaran itu jam 9 pagi kita mengantarkan, sampai sana jam 1 siang. Memang saya kalau tradisi saya, kalau mengantarkan jenazah, menurunkan jenazah, itu selalu membuka pintu semuanya, Mbak, di mobil ambulan tersebut gitu. Tapi kok tiba-tiba saya lupa itu, hanya buka pintu belakang. Setelah itu sampai di musola kecil, kita turunin, buka pintu belakang, kita masukin ke musola untuk disolatkan. Setelah disolatkan, kita buka lagi pintu belakang, kita masukin lagi, langsung kita naik ke atas gunung. Pas tiba-tiba di gunung, di kuburan tersebut, itu sama persis kejadiannya. Saya buka pintu belakang lagi, Mbak. Saya turunin jenazah, udah saya parkirin, udah. Setelah keranda kosong, saya masukin lagi. Setelah dia sudah selesai semua, keluarga turun semua, saya turun pulang pamit ke Jakarta gitu. Tiba-tiba pas di 2 kilo meninggalkan kuburan tersebut, itu wangi, tercium bau wangi kamper gitu. Pas saya perjalanan ke Pangandaran tuh nggak ada sama sekali. Pernah teman saya dicolek-colek di belakang malam pas malam gitu. Bang, ada yang nyolek-nyolek saya nih, Bang. Ah, nggak apa-apa, biarin gitu. Jadi pas di perjalanan itu teman Bapak itu ada yang digangguin? Ada gitu? yang digangguin. Jenazah itu macam-macam, Mbak. Kalau Bapak sendiri pernah nggak, Pak, digangguin, Pak? Alhamdulillah sih, kalau saya dengan ikhlas kita menolong, alhamdulillah dalam perjalanan saya itu nggak ada namanya untuk diganggu gitu. Padahal paling juga kita gangguan itu hanya perjalanan doang. Perjalanan dari jalan tol kita entah pecah ban, entah temperatur naik, entah kita lagi parkir sirene nyala sendiri, tiba-tiba mati sendiri, pernah ya gitu. Pak, ini penasaran banget nih, Pak, saya mau nanya, Bapak pernah nggak sih mengantar korban kecelakaan gitu? Sering, Mbak. Di Jakarta dekat apa ya, malam-malam saya pas ngumpul sama teman-teman ambulan, kan kita ikut komunitas ambulan se-Indonesia gitu ya. Kita kumpul, tiba-tiba dapat telepon dari Polsek Selipi itu. Ada korban kecelakaan, ditabrak truk tanah, Mbak. Itu truk tanah nabrak, mulai konvoy, ditabrak, dilindas 3 mobil. Ini apa namanya, tulang, namanya hati itu sudah hancur semua, Mbak. Tapi namanya kita ikhlas nolong, kita biasalah awalnya sudah terbiasa untuk nolong kecelakaan, ya udah kita masukin ke kantong jenazah warna biru lalu lintas, udah kita bawa ke rumah sakit Cipto. Berarti setiap Bapak bawa korban ataupun jenazah itu di rumah sakit Cipto terus? Iya. Terkadang sih tergantung dari permintaan dari keluarga, entah dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, entah dari Serang. Nah, selama Bapak menjadi profesi sebagai pengantar ambulan nih, Pak, Bapak pernah nggak sih kayak Bapak dilihatkan oleh sesuatu gitu, ataupun Bapak melihat atau diganggu yang hal-hal gaib gitu, Pak? Oh, itu pernah
ceritanya pas saya tidur gantian dengan cewek saya, namanya Sidik. Pas perjalanan itu malam, jam 1 malam, saya perjalanan arah ke Madura. Sampai kilometer 715, itu pengganti cewek saya lagi nyetir, tiba-tiba melihat dari spion, itu ada warna merah, kuntilanak merah. Setelah kuntilanak merah melihat, beliau kaget, beliau langsung oleng gitu, Mbak. Makanya kalau misalkan saya wanti-wanti dengan cewek saya, hati-hati untuk jalur Solo, Jakarta, Jawa Timur. Karena apa? Itu jalurnya sepi, 1, 2, gelombang, dan enak juga untuk kenceng, Mbak, gitu. Makanya sering orang terlibat kecelakaan itu seperti itu. Banyak setan merah, kuntilanak merah, banyak kan terjadi gitu, Mbak. Akhirnya supir serep saya bangunkan saya, Mbak. Bang, bangun bang. Kenapa? Oleng, ngantuk. Iya. Udah saya gantikan gitu ya. Kira-kira 2 kilometer kemudian beliau cerita, tadi ngeliat di spion ada kuntilanak merah. Nah, saya bilang hati-hati, makanya kalau di sini baca Bismillah kalau melewati jalur ini. Karena pengalaman saya itu banyak kawan-kawan saya mengalami kecelakaan. Di pas perjalanan itu? Iya. Karena sering, mungkin banyak gangguan ya Pak? Sering ya? banyak gangguan gitu. Dan saya masih penasaran nih Pak, kenapa mobil ambulan itu harus dibuka semuanya tuh Pak? Iya, karena gini Mbak, kalau untuk menurut cerita driver ambulan, itu supaya tidak ikut lagi Mbak. Gitu. Terakhir kita bilang, ya udah sana pulang, nggak usah ikut lagi. Ya alhamdulillah sih, pas begitu sering mobil saya juga banyak orang-orang pada melihat malam-malam, entah keranda kita goyang, entah bunyi. Pernah mertua saya parkir depan rumah. Mertua saya lagi jaga, kebetulan dia sapam dari wilayah rumah saya gitu Mbak. Saya parkir di depan rumah karena kan kita masuk ke kantor itu kan sudah dikunci. Akhirnya kita bawa pulang gitu. Tiba-tiba bangunin saya, itu semalam keranda ada yang bunyi gitu. Kenapa deh? Nggak apa-apa, besok juga ada yang ngisi lagi. Saya bilang gitu. Memang benar ada yang ngisi lagi. Itu sebagai pertanda mungkin? Pertanda. Jadi setiap ada yang mau meninggal ataupun yang bakal ada korban ataupun jenazah, itu kerandanya goyang sendiri? Iya. Aduh, serem juga ya Pak ya? Iya. Dan Bapak sudah terbiasa dengan itu Pak? Alhamdulillah sudah terbiasa. Yang penting kita menolak ikhlas, ya kita baca doa, semoga perjalanan lancar aja Mbak. Amin. Ada lagi Pak cerita di profesi sebagai supir ambulan? Kalau cerita sebagai supir ambulan sih ada, tapi yang teringat dari saya itu perjalanan dari Serang ke Madura saya. Pas pagi-pagi telepon dari teman saya, Bang, tolong bawa ini keluarga tak mampu untuk dibawa ke Madura. Ya udah siap. Ya udah Pak, saya lock aja rumahnya. Ya udah saya menuju ke sana. Saya sampai sana jam 11 siang. Kemungkinan habis sholatin, ba'da zuhur kita berangkat. Melalui Jalan Serang, keluar Cipali, itu nggak ada problem Mbak, sama sekali. Pas masukin wilayah Cirebon, Tegal, Pekalongan, itu tiba-tiba toa itu mati, sirine, lampu mati. Saya pikir mah, nanti aja tanggung, ada rest area gitu. Ya udah, saya paksain terus. Sampai di rest area 379, saya berhenti untuk periksa screennya, nyala, ya. Nyala. Tiba-tiba saya lihat temperatur saya, kok tiba-tiba naik gitu. Apa airnya habis ya kan? Saya buka lah kap motor semuanya. Saya pikir saya ngisi air sama cewek. Bang, ambil air bang. Ya udah ambil air. Saya buka cadangan airnya. Itu saya masukin 7 botol Mbak.
masih tetap angin. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin sama keluarganya, Mbak. Bu, mohon maaf Bu, ini jenazah saya omelin dulu Bu ya. Kenapa? Enggak, masalahnya temperatur naik nih. Saya bilang gitu. Insyaallah turun. Bang, kalau mau dianterin, anterin aja. Jangan bikin susah saya. Saya menolong dengan ikhlas Bang. Tolong Bang kerjasamanya. Memang sih kata orang tuh, supir ambulan tuh nggak ada atau enggak. Memang saya kejadian saya sendiri gitu. Saya isi semuanya udah selesai. Saya tendang. Bemper depan tuh, saya tendang. Udah lu. Sambil ngomel-ngomel, udah lu. Kalau bikin susahin aja. Gue tinggal di sini nih. Saya bilang gitu. Dengan nada begitu saya keras, keluarganya mungkin dengar. Bodo amat lah, saya bilang gitu kan ya. Udah. Tiba-tiba tuh temperatur turun sendiri, Mbak. Alhamdulillah sampai sekarang pun sehat-sehat aja mobil saya gitu. Itu temperatur tuh apa sih, Pak? Kalau temperatur itu air radiator, Mbak. Air radiator kan pendingin tuh. Tiba-tiba panas. Temperaturnya sampai titik 0 gitu, merah gitu, angkat merah. Kan itu kan trouble. Kalau misalnya kita paksakan udah jebol di jalan kan repot udah. Jenazah nggak bisa dianterin. Makanya kita berhenti sejenak untuk ngisi air radiator gitu. Dan setelah itu aman dulu? Aman, Mbak. Paling pengalaman berikutnya meledak-meledak aja ban. Oh, sering itu Pak? Sering ban meledak gitu. Apa kurangan angin kan? Mitosnya katanya ada yang kecelakai atau apa kan? Enggak. Tapi Bapak selalu berpikir positif ya Pak? Berpikir positif aja Pak gitu. Ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Udah kayak gitu. Baik. Jadi itulah pengalaman horor yang Pak Dede bisa ceritakan di Dairi Neng Sherly. Mungkin tidak mudah ya Pak ya, iya, bagi supir ambulan gitu. Karena pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman horor yang pernah dilalui gitu. Iya. Karena kita ikhlas jadinya insya Allah lancar terus ya Pak ya. Supir banyak Mbak, untuk mengendarai ambulan itu tidak akan mudah Mbak. Betul. Nggak bakalan sanggup ibaratnya kalau memang hati nggak ikhlas. Iya betul. Bapak mungkin ada pesan-pesan Pak untuk Dairi Neng Sherly Pak? Kalau untuk pesan-pesan saya untuk para driver ambulan, jangan pernah lelah untuk untuk melakukan kebaikan. Sebab kebaikan itu akan dijawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk para penonton, berbuat baiklah kepada sesama agar dipermudah jika kita meninggal nanti. Ingat selalu berbuat baiklah kepada sesama ya. Amin. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan pertolongan ya seperti ambulan bisa hubungi Pak Dede, nanti ada di deskripsi ya. Baik Pak Dede, terima kasih untuk berbagi kisahnya. Semoga selalu sehat dan bisa main lagi ke sini ya Pak ya. Oke teman-teman, begitulah cerita dari Pak Dede. Semoga bisa diambil hikmahnya dan kita ucapin aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.